Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang senyap, di mana bintang-bintang tampak sepi di langit, seorang sufi duduk sendirian dalam zikir. Matanya menatap langit, hatinya menatap Allah. Dalam diam itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki, langkah yang pelan tapi penuh ragu. Seorang pencuri menyelinap masuk ke rumah sang sufi. Ia mencari harta, tapi yang ditemukannya adalah cahaya. Ketika sang pencuri masuk ke dalam rumah, ia mendapati seorang tua sedang bersujud, membaca zikir lembut la ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minas jalimin. Pencuri itu berhenti. Ia menatap wajah sang sufi yang diterangi cahaya pelita kecil. Dalam hati kecilnya muncul rasa malu, tapi nafsunya berkata, ambil saja, tak ada yang tahu. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh apapun, sang sufi berbisik pelan tanpa menoleh. Wahai anak malam, apakah engkau datang mencari harta atau datang mencari Tuhanmu? Pencuri itu terkejut, gemetar, dan menjatuhkan karung yang dibawanya. Aku datang mencuri, Tuan. Sufi itu tersenyum lembut. Kalau begitu, ambillah. Tapi izinkan aku memberi sesuatu yang lebih berharga. Ia berdiri, mengambil selembar roti, segelas air, dan berkata, engkau lapar bukan? Ambillah ini dulu. Karena pencuri yang lapar bukan pendosa. Ia hanya manusia yang belum mengenal rezeki dari sisi Allah. Dalam Hilyat Al-Aulia, Abu Nuaim meriwayatkan kisah serupa dari para zahid. Seorang sufi pernah berkata kepada pencuri, aku tidak akan memarahimu, karena engkau datang mengambil apa yang tidak kau miliki. Tapi yang lebih aneh lagi, aku yang mengaku hamba Allah, seringkali mencuri waktu dari Naya untuk urusan dunia. Sufi itu lalu berkata, wahai anak malam, aku juga seorang pencuri, tapi yang aku curi adalah detik-detik tidurku untuk kujadikan sujud di hadapan Allah. Air mata sang pencuri jatuh tanpa ia tahu mengapa. Ia tak paham ilmu tasawuf, tapi ia mengerti bahasa hati yang penuh kasih. Malam itu, dua jiwa duduk berhadapan. Satu datang mencuri dunia, satu lagi hidup mencuri waktu untuk akhirat. Dulnun al-Mishri pernah berkata dalam Tadkirat Al-Aulia, hati seorang arif itu seperti pelita. Siapapun yang datang dengan gelap akan mendapat cahayanya. Sang sufi lalu berkata, engkau datang membawa dosa, tapi ketahuilah, dosa bukan akhir. Dosa adalah pintu untuk mengenal kelemahan diri. Kemudian, ia mengutip firman Allah dalam surah Az-Zumar, ayat 53. Katakanlah, wahai hambi-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Pencuri itu menunduk, tangannya gemetar, air matanya mengalir deras seperti hujan di malam yang sunyi. Sufi itu menatapnya dengan penuh kasih. Anakku, engkau mencuri, tapi tahukah engkau bahwa Allah mencintai orang yang kembali? Engkau datang di malam yang gelap, tapi mungkin inilah malam terindah dalam hidupmu. Malam ketika dosa berubah menjadi doa. Lalu beliau melanjutkan dengan hadis Nabi SAW. Setiap anak Adam berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, Allah menyembunyikan makna rometenia di dalam dosa, agar orang yang jatuh tak merasa hina, tapi bangkit menuju cinta. Pencuri itu berkata dengan suara serak, Tuan, aku telah mencuri seumur hidup. Aku mencuri harta, waktu, bahkan iman di hatiku sendiri. Apakah Allah masih mau menerimaku? Sufi itu menjawab pelan, anakku, jika manusia tahu betapa luas rahmat Allah, mereka tidak akan pernah berputus asa. Apakah engkau tahu bahwa setiap tetes air mata taubat lebih berharga di sisi Allah daripada gunung emas yang diberikan tanpa hati? Kemudian ia menunduk dan berzikir perlahan, Astaghfirullah alazim, aladzila ilaha ilahu, al-hayyul qayyum, wa atubu ilai. Malam berlalu, pagi menjelang. Pencuri itu pergi dengan mata yang basah, tapi hati yang tenang. Bertahun-tahun kemudian, disebutkan dalam Tadkirat Al-Aulia, seorang sufi menemukan pemuda di masjid sedang menangis dalam sujud panjang. Ketika ditanya siapa dia, ia menjawab, aku pernah menjadi pencuri malam, tapi malam itu, aku justru dicuri oleh Allah. Para sufi percaya bahwa kadang dosa menjadi jalan menuju makrifat, bila dosa itu menumbuhkan penyesalan yang jujur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futuhul Ghaib berkata,
Jangan melihat besar dosamu, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Dan bila engkau sadar kepada siapa engkau kembali, maka dosa akan menjadi guru kerendahan. Rabi'ah al-Adawiyah pun pernah berkata, aku tidak takut neraka dan tidak berharap surga. Aku hanya ingin agar Allah mengampuni aku, karena aku tahu ampunannya lebih luas dari segalanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang menyucikan diri. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hamba Nia daripada seseorang yang menemukan kembali untanya di padang pasir. Dalam risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi menjelaskan, taubat bukan sekadar meninggalkan dosa, tapi berpaling dari segalanya selain Allah. Hidup ini, saudaraku, adalah perjalanan antara dua malam, malam ketika kita lahir dan malam ketika kita kembali. Tapi di antara dua malam itu, Allah berikan kita ribuan malam lain untuk belajar, jatuh, menangis, dan kembali. Dunia ini bukan tempat orang suci, melainkan tempat orang yang belajar menuju kesucian. Sang Sufi mengajarkan bahwa Allah tidak menolak orang yang datang, walau dengan dosa yang hitam. Yang ditolak hanyalah orang yang tidak mau datang sama sekali. Sang Sufi menutup malamnya dengan doa, ya Allah, bila malam telah menutup pandangan dunia, bukalah mata hati kami untuk melihat cahayamu. Bila kami mencuri waktumu dengan kelalaian, kembalikanlah kami dengan sintimu yang lembat. Ampuni kami, bukan karena kami pantas, tapi karena Engkau Maha Pemurah, dan Engkau lebih dekat dari segala harapan. Sahabatku, jangan takut kepada Allah karena dosamu, tapi takutlah jika hatimu tidak lagi rindu kepadanya. Karena di balik setiap kesalahan, ada tangan kasih yang menunggu untuk memelukmu kembali. Sebagaimana firman Nia dalam surah Al-Araf ayat 156, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan ibadah agar Allah ridha, hingga menjadi amal jariah yang makbulah untuk kita semua. Amin.